Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya kita di malam hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid kita ini, tentunya untuk kembali saling mengingatkan, belajar dan mengajarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan serta belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita tidak terasa, alhamdulillah, kita sudah mulai lagi taklim di masjid ini dulu setelah Ramadan. Sekarang hampir dekat Ramadan. Jadi ini pertemuan terakhir di tahun ini. Alhamdulillah, kita akan lanjut lagi nanti setelah Ramadan. Untuk itu di pertemuan ini kita tidak membahas kitab yang biasa kita bahas, tapi kita tanya jawab sebagai majelis penutup di kesempatan kita, ya, di pertemuan di masjid kita ini. Alhamdulillah, banyak sebenarnya yang mau bertanya dari jemaah yang hadir. Mungkin yang tidak sempat sebelumnya bisa malam hari ini ditanyakan, alhamdulillah, sampai waktu Isya. Iya, kalau yang sudah langganan, alhamdulillah, ada Pak Haji Idrus dan ada Pak Haji Rahim. Iya, di malam hari ini kita buka banyak di teman-teman juga, alhamdulillah. Iya, karena fokusnya tanya jawab, nanti langsung pertanyaannya saja ya, kalau bisa. Mungkin Pak Haji langsung pertanyaannya saja nanti juga. Demikian pula Pak Haji Idrus. Iya, tidak ada ceritanya dulu sebelumnya, karena kita mau buka juga kesempatan untuk yang lain, supaya mereka dari sebelumnya tidak pernah sempat. Nah, disinilah, hari inilah kesempatan diberikan juga kepada mereka, pada jemaah yang lain, alhamdulillah. Kalau ada pertanyaannya Pak, langsung tanya saja Pak. Baiknya Pak, iya, supaya yang lainnya dapat. Karena banyak ini yang mau, cuman tidak pernah dapat kesempatan. Karena alhamdulillah waktu yang tersisa itu selalu cukup untuk dua orang. Kalau memang ayat itu kita mau tanyakan, tidak apa-apa kita sebutkan ayatnya, langsung bertanya. Iya, boleh, maksudnya kita bacakan satu hadis itu, terus apa yang kita mau tanya dalam ayat itu maksudnya. Jadi kita tidak sebut banyak ayat dulu, tapi yang kita mau tanyakan langsung, supaya terbuka juga untuk yang lain. Tapi ini sudah saya dapat langsung surat cinta. Ini Masya Allah, isinya ada 9. Masya Allah. Iya, cuma 9. Iya, kayaknya ini sudah ditabung setahun ini. Iya. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz. Yang pertama, dalilnya azan 2 kali waktu subuh dan 2 kali Jumat.
Kalau 2 kali di waktu subuh, dalilnya memang dari Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Idza adzana Bilal fakulu washrabu." Apabila Bilal adzan, maka makan dan minumlah. Maksudnya bukan subuh. Itu baru adzan pertama. Itu untuk membangunkan orang yang mau puasa, atau menyadarkan orang yang lagi sholat supaya dia segera witir karena sudah dekat waktu subuh. Kemudian Nabi lanjutkan, kalau telah adzan Ibnu Ummi Maktum maka tahanlah. Jadi Nabi SAW kalau di adzan subuh beliau punya 2 muadzin, 1 Bilal, 1 Ibnu Ummi Maktum, 2 kali adzan. Dan itu hukumnya adalah sunnah. Adzan yang pertama itu hukumnya sunnah. Adzan yang kedua itulah yang fardu kifayah. Kalau tidak ada yang melakukannya, dosa semuanya. Itu bedanya adzan kedua sama adzan pertama. Itu dalilnya. Adapun Jumat, kalau Jumat Pak dari Nabi SAW cuma 1 kali adzan. Dari Nabi kita Muhammad SAW di zaman Nabi cuma 1 kali adzan. Nanti sunnah 2 kali adzan itu lakukan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, dan itu sunnah beliau, bukan perkara baru, tapi memang sunnah beliau. Karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah Nabi dan sunnah khalifahnya yang setelah Nabi. Jadi kalau adzan subuh itu memang dari Nabi SAW. Di zaman Nabi beliau tunjuk 2 muadzin di waktu subuh. Kalau Jumat Nabi SAW cuma adzan sekali. Adapun adzan yang kedua itu adzan pertama sebelum adzan masuk naik khotib di mimbar, itu dilakukan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian pertanyaan kedua, disyariatkan adzan sebelum sholat. Bagaimana halnya untuk wanita? Tak ada laki-laki yang campur. Sunnah juga adzan bagi perempuan. Bagi perempuan sunnah juga adzan, sunnah juga apa? Iqamat. Tidak wajib bagi perempuan adzan. Beda kalau laki-laki. Kalau laki-laki adzan bagi mereka adalah fardu kifayah. Artinya kalau tidak ada laki-laki di Makassar ini misalnya yang adzan, berdosa semuanya satu Makassar. Nah kalau perempuan enggak. Kalau perempuan tidak wajib, tapi sunnah juga, boleh juga mereka apa? Adzan. Boleh juga mereka adzan. Kemudian pertanyaan ketiga, jamaah serentak berdiri saat di qomat, di awal atau di akhir qomat? Tidak ada ketentuan Pak kapan jamaah berdiri. Nabi cuma katakan idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apabila telah diiqamat salat, maka tidak ada lagi salat kecuali yang wajib. Artinya salat saja harus kita berhenti walaupun masih lagi salat. Kita lagi salat sunnah misalnya. Allahu Akbar, sudah 1 rakaat kita lagi berdiri, qomat muadzinnya. Maka kita batalkan ikut jamaah. Kalau kita lagi tidak sholat tentunya harus lagi kita langsung. Adapun kapan makmum serentak berdiri tidak ada. Wallahu alam yang kami tahu dari hal tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaan keempat, istri Nabi sholat berjamaah atau sholat sendiri-sendiri? Mereka sholat berjamaah juga. Cuman mereka juga sholat sendiri. Mereka sholat berjamaah juga dan sholat sendiri. Dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Aisyah mengatakan para perempuan di masa Nabi itu keluar ke masjid mutalaffi'atin bimurutihinna. Mereka berselimut dengan selimut-selimut mereka keluar. La ya'rifuhunna ahad. Tidak ada seorang pun
yang mengenal mereka. Tidak ada seorang pun yang mengenal mereka karena mereka keluar. Jadi mereka keluar ke masjid. Bahkan kalau Ramadan mereka juga iktikaf sebagaimana laki-laki beriktikaf. Sebagaimana laki-laki beriktikaf. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima Allahi masajidallah." Jangan kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah ke masjid Allah. Artinya mereka biarkan kalau mau pergi berjamaah di masjid, jangan dilarang. Jangan dilarang. Kemudian pertanyaan kelima, bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga kemurnian akidah umat? Ya, Masya Allah. Cara Nabi SAW adalah tentunya beliau, kita lihat dari awal pengutusan, ketika beliau diangkat menjadi Nabi dengan surat pertama kali turun yaitu surat Al-Alaq, surat Iqra, 5 ayat pertama turun di Gua Hiro. Kemudian Nabi SAW waktu itu setelah itu sering berselimut karena melihat apa yang beliau lihat di Gua Hiro itu. Ya, setelah itu turunlah awal-awal ayat dalam surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir kum fa'andir. Ya, sampai ayat beberapa ayat lagi setelahnya. Dengan ayat itu beliau diangkat menjadi Rasul. Menjadi Rasul. Karena diperintahkan oleh Allah untuk bangkit beri peringatan. Bangkit dan beri peringatan. Semenjak itu di umur beliau 40 tahun sampai umur beliau 63, maka beliau tidak pernah berhenti mengajarkan akidah, menjaga akidah umat. Iya, dari awal sampai akhir. Bahkan dinukil oleh para sahabat Nabi SAW berucap sebelum 5, ada mengatakan sebelum 5 hari, sebelum 5 hari belum meninggal. Ada juga mengatakan 5 jam sebelum belum meninggal. Pokoknya cuma dibilang sebelum 5. Nabi katakan, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Laknat Allah terhadap orang Yahudi, orang Nasara, mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat mereka beribadah. Maka beliau mengingatkan, fala tattakidu qabri 'ida aw watanan yu'bad. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai sesuatu yang id. Kalau datang ke Madinah itu saja yang mau dikunjungi. Sebagai id, kebiasaan untuk dikunjungi, dilakukan perayaan di situ. Dan Nabi katakan, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Ini sebelum belum meninggal. Ini bentuk penjagaan Nabi SAW terhadap akidah umat. Kalau dirinci, ini pembahasan tentunya sangat panjang sekali. Di sana dibahas di kitab-kitab akidah. Bagaimana himayah penjagaan Nabi SAW terhadap akidah yang benar. Di antara kasus cerita atau yang hal yang terjadi di para tengah sahabat, ya bentuk penjagaan dan pengingkaran Nabi SAW terhadap keyakinan yang salah, itu apa yang terjadi pada perang Hunain. Jadi setelah Fathu Makkah tahun ke-8 itu Nabi tidak langsung pulang ke Madinah. Ya, tidak langsung pulang ke Madinah. Karena setelahnya lagi ada perang. Ada yang memang merasa waktu itu punya kekuatan dan melawan kaum muslimin. Waktu itu banyak kaum muslimin baru masuk dalam Islam. Mereka lewat kepada orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin itu ada pohon bidara yang mereka gantung-gantungan pedangnya di situ sebelum dipakai perang supaya berkah. Maka di antara yang baru masuk Islam katakan, wahai Rasulullah, buatlah kami juga seperti itu, gantungan-gantungan yang bisa kami gantung pedang-pedang kami. Maka Nabi SAW bertakbir, ya mensucikan Allah Subhanahu wa taala.
dan Nabi menyalakan hal tersebut, mengajarkan pada sahabat bahwa itu adalah ucapan seperti ucapannya Bani Israel kepada Musa alaihissalatu wassalam. Itu bentuk-bentuk penjagaan Nabi SAW terhadap akidah umat. Pertanyaan keenam, dalil keutamaan nisfu Sya'ban. Tidak ada dalil keutamaan nisfu Sya'ban yang sahih. Ada datang tapi disebutkan haditsnya adalah hadits palsu. Tidak ada yang sahih tentang keutamaan Sya'ban kecuali Nabi SAW berpuasa padanya. Adapun yang lainnya berdiri sholat di malam nisfu Sya'ban, semuanya tidak ada dalil dari Nabi kita Muhammad SAW yang bisa dipakai untuk berdiri di atasnya. Yang bisa dipakai untuk berdiri di atasnya. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, Nabi dibedah dadanya 1 kali atau 3 kali? Disebutkan dalam hal tersebut, ada yang mengatakan 1 kali, ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Ada yang mengatakan 3 kali, disebutkan oleh ahli sejarah. Disebutkan oleh ahli sejarah. Dan yang paling mendekati yang disebutkan adalah 2 kali. Pertama saat belum berumur, ya, mau memasuki 4 tahun. Kemudian ada juga mengatakan yang setelah 2 tahun setelah menyusui. Ya, ada juga mengatakan di tahun ketiga. Itu pertama. Kemudian yang kedua saat belum mau diangkat menjadi nabi. Disebutkan oleh ahli sejarah, ya, terkait dengan hal tersebut. Dalil atau hadits umat Islam akhir zaman berkelompok dan merasa benar, tapi ilmunya minim. Iya, kalau orang yang muncul memang ada dalil dari Nabi SAW, ya, di akhir zaman orang yang, ya, berbicara yang disebut dalam hadits dengan istilah ruwaibidah. Iya, dia berbicara tentang perkara umat, tapi dia tidak punya ilmunya. Dia tidak punya ilmunya. Ada juga dalil yang lain, bahwa para Allah Subhanahu wa taala mencabut dan mengangkat ilmu itu dengan mewafatkan para ulama sampai nanti tidak tersisa lagi 1 orang alim pun, maka orang-orang akan menjadikan orang bodoh sebagai ahli fatwanya, rujukannya. Maka kata Nabi SAW, fadollu wa adollu, maka mereka pun sesat karena orang bodoh dan mereka menyesatkan. Datang hal tersebut dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian sertifikat halal dicabut dari MUI. Iya, ini wallahualam Pak, ini urusannya negara sama MUI, bukan urusan kita. Kita tidak ada hubungannya dengan MUI, bukan anggotanya, jadi tidak bisa berbicara. Iya, itu masalahnya mereka sama pemerintah. Kemudian berikutnya, bagaimana hukum seorang ojol yang membelikan kue ulang tahun bagi customernya? Iya, tidak boleh. Tidak boleh dia belikan. Kalau dia tahu. Wallahualam. Silakan Pak Jurahan. Baik. Nanti kan bisa cicil Pak toh, 1 dulu. Iya. Ada banyak pertanyaan. Masya Allah. Bagaimana waktunya? Saya tidak mau terjebak oleh waktu ini. Saya langsung saja artinya ayat ini. Siap. Sungguhnya orang-orang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, lalu bertambah kekafirannya. Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.
Hadis. Boleh jadi pagi harinya dia beriman, sore harinya dia kafir, atau pagi harinya dia kafir, sore harinya dia beriman. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana menjelaskan atau memaknai ayat firman Allah surah An-Nisa surah keempat ayat 137 dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Itu pertanyaan saya, Bu. Bisa dijawab? Baik. Jadi belum sebutkan tadi surah An-Nisa ayat 137. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zadu kufra lam yakunillah liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sungguh orang-orang yang beriman kemudian dia kafir. Kemudian setelah itu dia beriman, kemudian dia kafir, kemudian tambah kekafirannya. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain dan mati mereka di atas kekafiran. Itu dihubungkan Pak supaya tersambung dengan ayat ini. Kan Allah bilang kan Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan memberi hidayah kepada mereka. Allah tidak akan mengampuni mereka karena dia mati di atas kekafiran. Karena dia mati di atas kekafiran. Dan Allah tidak akan memberikan mereka hidayah karena disebutkan di ayat yang lain falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, Allah palingkan hati mereka. Artinya ketika seorang itu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan palingkan dia, maka dia tidak akan diberi hidayah. Demikian pula hadis yang disebutkan oleh beliau tadi, kadang apa? Seorang hamba paginya beriman, Boleh jadi pagi harinya beriman, sore harinya dia kafir. Pagi harinya dia kafir, sore harinya dia beriman. Baik, ada awalnya itu hadis Pak supaya lebih jelas. Jadi Nabi SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan kakito illailil mudlimah. Itu sebelumnya supaya nanti jadi bisa kita pahami itu hadis nanti kalau disambungkan dengan awalnya. Jadi Nabi SAW katakan, bersegeralah dalam beramal sebelum datang nanti banyak cobaan, banyak ujian. Kadang kita melihat orang paginya beriman, sorenya sudah kafir karena besarnya ujian. Itu maksudnya. Itu di awalnya kita baca, insya Allah kita akan paham ujungnya. Kadang kita lihat dia kafir di sore harinya, tapi paginya sudah beriman. Kenapa? Ujian. Karena kadang cobaan itu membuat orang jauh dari Allah, kadang juga ujian itu membuat orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan Pak dalam ayat tadi dan hadis tadi. Pertanyaan kedua, Ustaz. Hadis ini dari Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya dunia diisi Allah bernilai sama dengan sayap nyamuk, kayak Allah tidak akan mengalirkan seteguk air untuk orang-orang kafir. Hadis Tirmizi. Dan hadis kedua, Ustaz, supaya ada perbandingan, dari Abdullah bin Ka'ab, dia berkata, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua serigala lapar yang dilepaskan di tengah-tengah sekelompok kambing tidaklah lebih berbahaya daripada rakusnya terhadap harta dan kedengkian bagi agama seorang muslim. Dan sesungguhnya dengki itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis Tirmizi. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana memahami dan menjelaskan kedua hadis ini, Ustaz? Penjelasan. Baik. Sebenarnya hadis jadi yang belum sebutkan ini kan tentang dunia. Dalam hadis yang pertama yang belum sebutkan, hadis Sahal ibnu Sa'ad dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan selainnya, disahihkan oleh Syekh Albani, alhamdulillah, apa yang disebutkan. Nabi SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin, ma saqa kafirun minha syurbata ma." Seandainya dunia ini punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan nilainya satu sayap nyamuk atau satu sayap lalat, maka tidak akan diberikan kepada orang kafir walaupun seteguk air. Kan itu air itu termasuk apa? Dunia. Di hadis yang ini, yang pertama ini, maknanya adalah kita dalam masalah dunia tidak bisa melihat ke atas. Tidak boleh kita tertipu dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir.
atau orang-orang yang maksiat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan sesayap lalat tidak ada nilainya. Di dunia ini tidak ada orang yang mau beli sayap lalat. Badannya saja tidak ada. Yang ada ya selalu kita mau mengusirnya, mau membunuhnya, kan begitu. Iya. Tapi kalau ada yang beli, maka dunia ini tidak senilai dengan satu sayapnya lalat. Artinya ini namanya tazhid. Nabi SAW menganjurkan kita untuk zuhud terhadap dunia. Dunia itu sebanyak apapun tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Jangan sampai kita tertipu dan dilalaikan dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara dunia. Gara-gara dunia. Adapun hadits yang kedua itu untuk menunjukkan bahwa dunia ini walaupun tidak ada nilainya, tapi banyak orang yang rakus terhadapnya. Bahkan itu adalah kerakusan yang tidak akan pernah putus dari seorang sampai dia meninggal. Sampai dia meninggal. Kerakusannya Nabi bandingkan seperti dua serigala dilepaskan dan dikasih umpannya, dikasih makanannya. Tentunya tidak akan tersisa, tidak akan dia biarkan. Iya, pasti dia akan melahapnya dan memakannya semuanya. Ini menggambarkan dunia tidak punya nilai, tapi banyak orang yang rakus terhadapnya. Banyak orang yang rakus terhadapnya dan dia tidak akan pernah hilang dan puas dari apa yang diberi kecuali tanah sudah menutupinya. Kecuali tanah sudah menutupinya. Itu yang dimaksud dengan hadis itu. Jadi tidak ada bertentangan, alhamdulillah, saling berhubung. Pertanyaan ketiga, Ustaz. Baik. Kata ayah saya, dan ganjil-ganjil itu yang disukai Allah. Makanya itu saya bertanya yang ketiga. Oh baiklah. Langsung saja artinya Ustaz, firman Allah ini. Surah Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Pantaskah Ustaz? Pantaskah Ustaz? Ketika kami berdoa di sepertiga malam akhir, duduk bersimpu menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangan kami dan berdoa, ya Allah, kasihanilah kami, ampunilah kesalahan-kesalahan kami, kekeliruan kami, serta dosa-dosa hamba-Mu ini. Saya garis bawahi hamba-Mu ini. Begitu pula kesalahan-kesalahan, kekeliruan serta dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami, dan kedua orang tua kami yang semuanya telah tiada, telah kembali ke hadirat-Mu, ya Allah. Yang pernah dan ampunilah yang pernah diperbuat, yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Lapangkanlah, luaskanlah di alam kuburnya, di alam basranya, dan berilah cahaya nur ilahi-Mu, ya Allah, di alam kuburnya, di alam basranya, dan jadikanlah di alam kuburnya dan di alam basranya Raudhatul Jannah, taman-taman surga-Mu, ya Allah, dan pertemukanlah kami hamba-Mu ini di akhirat nanti di dalam surga-Mu dengan penuh reda dan Kau redai. Ada saya garis bawahi di sini, ya kan saya menyebut hamba. Maksudnya kita meminta hamba-Mu. Ya, pertanyaan Ustaz, pantaskah, wajarkah, sah-sah saja atau terlalu panjang barangkali, bagaimana kata ibu kami Hanifah dengan bahasa Bugis, mau malampe ina, narekode tak tapi, agar mau ponco ina, nak tapi moi. Insya Allah. Atau seperti kata ayah kami, Bangki, mana lapu ina, kuna tena nan rapi. Apa artinya? Mana bodoh ina, kunang rapi. Insya Allah. Artinya, biarlah panjang kalau tidak sampai. Apa artinya? Biar pendek asal sampai. Insya Allah. Itu pertanyaan saya, Ustaz. Hamba. Ya kali. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Alhamdulillah, iya. Kan ada dalam hadits Nabi SAW kan, memang lapannya seperti itu.
Ya kan? Di dalam lapan Nabi SAW disebutkan bahwa ya Allah ampunilah hambamu ini, anak hambamu, anak dari hamba perempuanmu. Tidak ada masalah orang doa seperti itu. Alhamdulillah. Iya, baik. Jadi sudah selesai ini Pak. Alhamdulillah 3. Aman. Selesai aman. Alhamdulillah. Baik. Iya Pak. Bagaimana hukum membayar puasa tapi belum sampai atau lunas sampai dapat Ramadan berikutnya? Apakah bisa dilanjut kodoknya setelah Ramadan berikut? Tergantung. Kalau dia tidak kodok kenapa? Tidak sampai kenapa? Kalau ada udurnya dimaafkan dan wajib dia kodok berikutnya lagi. Maksudnya ada orang haid misalnya di Ramadan kemarin atau nifas di Ramadan kemarin. Kalau nifas kan tidak boleh fidyah. Iya, nifas di Ramadan kemarin. Akhirnya dia setelahnya tidak sempat ganti karena udur. Dia sakit lagi misalnya, dia menyusui misalnya, tidak sempat kodok. Maka tetap utangnya, karena utang haid tidak bisa diganti dengan fidyah, tidak bisa. Itu fidyah itu kalau sakitnya berkepanjangan, itu baru fidyah. Adapun sakitnya tidak berkepanjangan, tidak boleh fidyah karena orang sakit itu kodok juga. Iya, yang fidyah itu nanti disebutkan adalah perempuan tua, lelaki tua yang tidak bisa berpuasa. Jadi sekarang pertanyaan ini tadi tergantung dia kenapa dia sampai seperti itu. Kita berbicara kalau utang tetap utang, tapi dosa atau tidak tanpa udur dosa. Kalau ada udurnya tidak berdosa. Tanpa udur berdosa, kalau ada udurnya maka tidak berdosa, utangnya tetap utang. Utangnya tetap utang. Itu wallahu a'lam. Tunggu ya. Apakah ada sunnah mengucapkan alhamdulillah saat sholat atau kita bersih? Apakah ada sunnahnya mengucapkan alhamdulillah saat sholat? Tidak ada sunnahnya. Pernah terjadi di masa Nabi SAW, ada sahabat ketika dia bersin dia bilang alhamdulillah. Terus dia tunggu temannya sebelah mengucapkan yarhamukallah sampai dia berisyarat, dan setelah sholat Nabi menegurnya. Sholat itu tidak cocok untuk yang lain selain perbuatan sholat. Tidak ada sunnahnya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang cerita tentang umur 40 ini. Apa yang umur 40? Iya, umur 40 itu Pak, itulah puncak kekuatan Pak. Para nabi dan para rasul itu diangkat saat umur 40. Karena itu adalah puncak kedewasaan, puncak umurnya seorang. Iya, kekuatannya. Nah, setelah 40 nanti akan berkurang. Kekuatannya, ingatan badannya, seperti itu. Atau ada hal lain yang kita bicarakan tentang umur 40? Itu saja. Baik, alhamdulillah. Kemudian ini ada kertas, ada lagi. Apakah musik itu haram meskipun liriknya Islami? Ya, nanti kita akan bilang musik Islami. Namanya musik tetap haram walaupun liriknya Islami. Karena kalau dibilang lirik Islami, ada musik Islami. Tidak ada. Nabi SAW katakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, la yakunanna min ummati ma yastahilluna al-hira wal harir wal khamr wal ma'azib. Akan ada nanti di antara umatku orang yang menghalalkan, akan ada nanti dari umatku orang yang menghalalkan. Berarti hukum asalnya apa? Haram. Akan ada nanti yang menghalalkannya. Apa itu? Akan ada yang menghalalkan zina. Akan ada yang menghalalkan pakaian sutra bagi laki-laki. Akan ada yang menghalalkan khamr, minuman yang memabukkan bagi laki-laki ataupun perempuan. Akan ada yang menghalalkan al-ma'azib, alat-alat musik.
Jadi jangan bunyinya, alatnya kan sudah. Gimana cara bunyinya? Kalau tidak ada alatnya. Iya. Kalau barangnya sudah halal haram, maka bunyinya juga haram. Tidak ada musik Islami. Tidak ada musik Islam. Iya. Ini dibilang lirik Islami, apa maksudnya lirik Islami? Dibuat oleh Nabi liriknya. Iya, ini yang susah. Untuk menyandarkan kepada Islam itu harus Nabi yang melakukannya, Nabi yang mengatakannya, Nabi yang membenarkannya. Karena sunnah itu kan yang diakui 3 kan. Ya, Nabi ucapkan, Nabi berbuat, atau Nabi benarkan. Ada yang melakukannya dari sahabat, tapi Nabi benarkan. Itu sebagai sesuatu yang sunnah. Sesuatu yang sunnah. Banyak contohnya dalam hal tersebut. Iya. Musik haram, sepakat imam 4, tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Silakan Pak. Satu, tentang warisan. Suami istri tidak punya anak, hanya ada saudara. Bila ajal tiba, warisannya jatuh di mana? Penjelasan. Baik. Iya, ketika suami istri meninggal, dia tidak punya anak, tidak punya ahli waris. Warisannya jatuh ke mana? Di surah An-Nisa ayat terakhir, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka meminta fatwa kepadamu. Itu tentang warisan. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala yang akan memfatwakan kepada kalian tentang kalalah. Itu seorang yang meninggal tidak punya ahli waris. Kata Allah, ini mru'un halak laisa lahu walad walahu ukhtun. Kalau ada seorang meninggal, jika ada seorang meninggal laki-laki atau perempuan, dia tidak punya anak, artinya tidak punya ahli waris. Tidak ada lagi orang tuanya, tidak ada istrinya. Kalau ada orang tua kan ada istri ada dapat, ada yang dia akan dapat. Orang tua ada yang dia akan dapat. Beda kalau dia punya anak, orang tua dapatnya nanti dilihat dia punya anak atau tidak. Sekarang tidak punya ahli waris yang Pak Haji Idrus tanyakan. Maka yang mewarisinya Pak adalah saudarinya atau saudaranya. Itu dulu. Saudarinya atau saudaranya. Itu yang mewarisinya, kata Allah, walahu ukhtun falahanis pumaterok. Kalau dia punya satu saudari, maka saudarinya itu dapat setengah dari yang dia tinggalkan. Jadi misalnya 10 juta, dapat 5 juta. Iya, itu kalau dia punya satu saudari. Wa huwa yarithuha illam yakun laha walad. Dia mewarisinya kalau dia tidak punya anak. Fa in kana tatnataini falahuma thulutsan mimma tarok. Kalau mereka lebih dari 2, kalau dia dua orang. Fa in kana tatnataini, apabila mereka 2 orang, 2 bersaudari, jadi dia meninggal tidak ada ahli waris kecuali 2 saudarinya. Maka falahuma ats-tsulutsan mimma tarok. Untuk keduanya dia bagi 2/3 dari yang dia tinggalkan. Maksudnya misalnya 10 juta, 2/3-nya berapa itu dibagi untuk 2 orang itu. Kalau dia 2 orang. Terus kalau laki-laki itu kan tadi perempuan. Kalau perempuan 1 sekian, perempuan 2 sekian. Kemudian bagaimana kalau laki-laki banyak dan perempuan juga banyak? Juga disebutkan wa in kanu ikhwah rijalan wa nisaan falidzakar mithlu hadzil unthayain. Apabila mereka banyak, ada laki-laki, ada perempuan, maka bagian laki-laki lebih banyak daripada bagian perempuan. Itu yang mewarisinya, Pak. Ada lagi? Silakan. Ada tadi? Oh, silakan, Pak. Di
Anak itu selalu membuka sebelum anak baca, misalnya mau makan Bismillah kan, dia dalam hati atau melihat Bismillah anak mau makan, mengharapkan berkah rahmat dan ridho dari Allah SWT tapi dalam hati, apa kita boleh? Iya, apa? Kan orang makan itu kan mubah. Tapi kalau dia niat karena Allah supaya kuat sholat, kuat berdiri ibadah, pahala boleh. Seperti mencari nafkah, anak keluar dari rumah, anak niatkan begitu. Betul, boleh. Pokoknya setiap amalan tergantung niatnya. Betul. Anak baca itu bisikan. Tidur supaya bangun. Begitu Pak ya, supaya kuat besok. Semua tergantung niatnya. Perkara yang mubah, kalau ada niatnya, maka jadi pahala. Tidak terasa ya sudah adzan. Cepat. Tapi bukan cepat ya, tidak terasa. Kalau tidak ada yang bertanya, masih bisa bertanya. Tapi tunggu dulu Pak, ini masih ada yang angkat tangan. Masih ada waktu. Iya, Masya Allah. Oh ini Pak Haji Rohim memang kalau dilayani beliau tidak akan pernah habis memang. Alhamdulillah. Ini sudah berapa tahun ini tidak pernah habis pertanyaannya. Masya Allah beliau. Iya, karena banyak sekali pengalamannya. Silakan. Waalaikumsalam. Biasanya Ustaz kalau tentang pertama biasanya itu kalau sudah kerja terus berburu-buru lupa niat setelah Allahu Akbar takbir dia baru ingat apakah saya sudah niat atau tidak. Tadi kita dari kerja berhenti, buru-buru ke sholat, mau apa? Iya itu sudah niat itu Pak. Iya. Beda itu kita lagi kerja langsung takbir, tidak ada niat sholat. Iya, sama dengan orang lagi kepanasan. Dia tadinya mau cuci muka, tapi dia cuci tangannya, kumur-kumur, tidak ada niat wudhu. Dia tadinya mau tabrid, mau hanya pendinginan saja. Mau pendingin saja tadinya. Tapi ternyata karena terbiasa mungkin wudhu, akhirnya dia cuci tangannya, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, cuci muka, tangan sampai siku, dia usap kepalanya, cuci juga kaki sampai habis. Tapi tidak ada niat wudhu. Apakah boleh dia sholat dengan itu? Tidak boleh. Karena tidak ada niat. Kan tidak ada niat. Karena niat itu Pak, sesuatu yang terbetik dalam hati. Ketika kita tinggalkan sesuatu karena sesuatu, itu namanya niat. Nah, silakan. Anak yang masa mudanya umur 20-an sampai 30-an itu dia nakal, maksiat kemana-mana, tapi dia Islam. Maksiat dan tidak pernah puasa. Ketika umur 30-an dia taubat. Puasanya itu apakah wajib diqada atau bagaimana? Iya, tidak wajib diqada. Baik, iya, tidak wajib diqada. Karena sebelumnya dia tinggalkan karena kebodohannya, karena kejahilannya, atau karena kelalaiannya. Ketika dia bertobat, maka semua sebelumnya itu adalah terhapus. Ya, at-taib kata Nabi SAW, orang yang bertobat, kaman la dambalah. Itu seperti orang yang tidak punya dosa. Artinya semua yang telah lewat, dimaafkan. Dimaafkan baginya. Tidak perlu dia qada puasanya, tidak perlu dia qada sholatnya. Kecuali utangnya Pak. Waktu jahil dia ada utang sama temannya, harus dia ganti. Karena hak Allah Pak dibangun di atas maaf. Dibangun di atas maaf hak Allah. Hak manusia enggak. Harus tanya orangnya. Jadi kalau hak Allah tobat selesai. Kalau hak manusia tobat wajib, kemudian kita tanya orangnya. Dulu saya pernah cungkil matamu. Gimana kalau kamu tidak maafkan, silakan cungkil mataku. Kan harus begitu daripada dikisos di akhirat. Lebih baik di dunia. Lebih baik dunia. Iya, dikisos. Dulu saya pernah ambil hartamu. Ya, dulu kamu simpan dompetmu, saya ambil 5.000. Kembalikan, Pak dia. Iya. Dikembalikan, hak manusia dikembalikan. Dikembalikan. Silakan.
Sudah kita di? Oh belum. Nah, kita bilang lagi. Waalaikumsalam. Ustaz, hukumnya tentang mancing Ustaz, bayar uang 100 sampai puas, apakah termasuk judi? Ada pertanyaan, Masya Allah, itu fenomena memang sekarang ini. Ada orang katanya mancing, untuk mancing di situ dia bayar 100.000 sepuasnya. Sepuasnya. Jadi kalau tidak puas, ya itu masalah. Nah, jadi kita bisa dapat sedikit, bisa dapat banyak. Berarti kita bisa untung, bisa rugi. Nah, dan yang dia itu bisa untung, bisa rugi. Karena kadang juga dia nakal. Jadi malamnya dia kasih makan memang ikannya. Siapa yang mau rugi? Kan nggak mungkin dia kasih lapar memang supaya besok, besok kan banyak orang bayar, kasih lapar memang deh. Nggak ada cerita dia kasih makan dulu supaya besok. Kenapa ini nggak tarik-tarik? Nah, itu berarti kapan sesuatu antum masuk bisa rugi bisa untung, judi. Itulah definisi judi. Judi itu seorang memasukkan dirinya kepada sesuatu yang bisa saja dia untung, bisa saja dia rugi. Judi. Itulah judi. Dah, ada orang lomba jauh ludah. Ada orang begitu. Sembarang orang judi. Iya. Kalau kamu bisa kalahkan saya, kamu 100.000. Kalau tidak, kamu kasih saya 100.000. Judi bukan dilihat dari ikan atau tidak, besar atau tidak, ludah. Tidak ada nilainya. Itu judi karena dia bisa untung, bisa rugi. Apa ruginya? Sudah keluarkan ludah, setengah mati dia napas. Dan itu sudah rugi namanya. Sudah rugi. Nah, tidak boleh. Kita bertanya atau habis waktu? Waktu. Oh baiklah. Habis waktu, alhamdulillah. Iya, tapi sudah adzan memang. Tidak ada jawaban ini, Ustaz. Hanya saya bacakan saja. Jangan baca, sudah adzan. Nanti 5 detik saja. 5 detik. Selesai ini Pak, 5 detik. Kalau 5 detik Pak sedikit sekali, sudah. Tapi jangan Pak. Iya. Alhamdulillah. Jadi insya Allah kita tidak ada pengajian pekan depan. Ini pekan terakhir, alhamdulillah. Nanti kita lanjut lagi setelah Ramadan dan akan diumumkan kembali insya Allah taala nanti kalau kita akan melanjutkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ambil selama kurang lebih setahun ini ada berkahnya, ada kebaikannya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.